kalau kita take a 360 look ya, di area bawah ini menggunakan konsep open plan yang dimana dia tanpa sekat sehingga menggabungkan berbagai fungsi ruang menjadi satu gitu ya. Ini area Hai guys, welcome back to Linear Indonesia Edition Review bersama aku Syarvina. Kita sekarang sedang berada di area Tangerang Selatan nih. Kita mau lihat rumah yang cukup luxe dengan konsep modern contemporary. Penasaran kan? Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke dalam, seperti biasa kita review dulu area fasadnya ya. Nah, di fasadnya sendiri ini dia itu ada sedikit aksen kayu-kayu gitu. Kalau kita lihat di atas nih. Nah, ini sepertinya dia menggunakan precast ya, jadi bukan beneran pakai kayu. Nah, untuk permainan warnanya sendiri dia fokus di warna-warna hitam, putih, dan abu-abu ya. Gitu. Jadi memang kesannya desain yang modern dan kontemporer. Kalau untuk kita lihat di carportnya sendiri, ini cukup lebar. Dia itu cukup banget untuk ada 2 mobil, karena memang luas tanahnya sendiri tuh di 8,5 kali 10 ke belakang, jadi 90-an meter ya kalau dihitung-hitung. Nah, ini memang lebar sekali, jadi cukup banget kalau misalnya punya mobil yang lumayan lebar gitu. Terus kalau kita lihat di sini, dia ada area taman kering ya, seperti area transisi dari outdoor ke indoor. Nah, ini untuk bisa banget kalau misalnya buat menjamu tamu atau nongkrong-nongkrong di sini sore-sore gitu ya, sama nikmati kopi gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang seluruh area bawah ini dimaksimalkan sebagai functional untuk user ya, tapi di sini juga ada sisa sedikit area taman ya, yang tamannya vertikal gitu untuk ada sedikit penghijauan. Jadi tidak full di ini ya, di beton. Nah, kalau kita lihat sini juga yang aku lihat tadi aksen yang unik menurut aku, dia ini ada sedikit aksen beton yang ini sebenarnya bukan precast ya, ada beberapa material yang pakai panel yang udah motif seperti ini, dia bisa ditempel. Tapi kalau kita lihat secara detail, ini sepertinya pekerjaannya manual dan ini sangat-sangat rapih ya, keren banget sih. Oke, penasaran kan dalamnya seperti apa? Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, aku mau note ini itu pintunya solid ya. Jadi kalau teman-teman tahu, biasanya kita sekarang menggunakan pintu plywood double triplek gitu. Kalau ini dia solid wood, kerasa banget karena ini ketika dorong berat. Nice. Oke, let's go. Oke, kita sekarang sudah di area dalam rumahnya. Nah, sebelum aku detail ke dalam, ini aku mau point out dia sudah pakai sistem smart lock ya. Dan setahu aku tipe ini tuh ada 5 fungsi gitu. Jadi ini memang lebih beda dibanding yang smart lock biasa yang aku temuin. Oke, sekarang kita sedang berada di area living room-nya. Tapi kalau kita take a 360 look ya, di area bawah ini menggunakan konsep open plan yang dimana dia tanpa sekat sehingga menggabungkan berbagai fungsi ruang menjadi satu gitu ya. Ini area living room-nya cukup besar. Kita lihat sini juga cukup ya untuk sofa 2-seater, bahkan kalau misalnya mau naruh yang lateral juga bisa banget. Nah, kalau kita lihat dia itu memang konsepnya modern kontemporer gitu ya. Dia ada aksen-aksen kayu, terus di sini juga dia menaruh berbagai indirect lighting di furniture-nya, jadi menambah kesan intimate dan terhadap ambience rumahnya. Kalau kita lihat ceilingnya sendiri, di dropnya ini juga ada indirect lighting-nya ya, dengan warna yang lebih warm gitu. Jadi benar-benar konsep rumahnya tuh sangat comfy, intimate, jadi memang ini difungsikan bagaimana si user ini merasa seperti di rumah gitu ya, homey. Kalau sekarang kita di area diningnya, ini sepertinya kalau aku lihat ya dining plus kitchen counter, extension dari kitchen counter ini ya. Jadi area ini bikin difungsikan sebagai prepping, terus masaknya di sini gitu. Nah, ini juga kalau kita lihat sebenarnya cukup banget kalau teman-teman tipe yang suka menjamu tamu gitu. Jadi bisa nambah 1 kursi lagi atau 2 lagi gitu. Jadi ini area yang untuk gathering gitu, untuk room untuk entertaining. Nah, kalau untuk dapurnya sendiri didesain dengan mengikuti letter horizontal, jadi memberikan ruang yang cukup besar ya di sini gitu. Nah, ini cukup banget nih untuk naruh semua kitchen utility yang dibutuhkan. Dan aku suka banget sama aksen hijaunya ya. Ini aksen ini lately lagi on a trend, kayak ada aksen-aksen warna-warna gitu di rumahnya. Nah, ini menurut aku perpaduannya bagus sekali. Jadi kita lihat di desain kitchennya sendiri, dia ini menggunakan solid surface.
Jadi dia bukan beneran granit nih, solid surface, tapi motifnya seperti marmer. Terus dia di mix and match dengan bata ya, bata yang bevel. Kalau teman-teman lihat batanya seperti ini, itu namanya bata bevel ya. Nah ini tuh kelebihannya keramik si motif keramik bevel ini itu kalau misalnya dibersihin dia tuh gampang. Jadi ini glossy ya. Jadi kalau ada noda-noda stain itu lebih gampang di wipe. Untuk kitchennya sendiri dia ini menggunakan aku kira dia sepertinya ini plywood tapi finish HPL. Jadi benar-benar bagus banget pemeriksaan match warnanya. Nah ini samping yang kayaknya kita udah jarang lihat ya di perumahan-perumahan sekarang. Itu backyard. Nah area backyard ini bisa banget difungsikan sebagai taman. Terus kalau misalnya teman-teman suka barbecue atau something itu bisa taruh di sini. Nah ini aku mau point out satu yang menurut aku ini banget ya, pinter banget dari desainernya gini. Jadi kalau teman-teman tahu di situ tuh adalah pompa air ya, gitu. Tapi sama dia di conceal, diberikan seperti rumah gitu. Terus di atasnya dikasih mungkin untuk planter atau bisa untuk bench untuk nongkrong atau something. Depends on the usernya mau seperti apa. Jadi ini something yang kadang di overlook gitu. Kadang kayak kita mau menutupi pompa atau septic tank something like that, terus akhirnya dibuat seperti ini, bagus. Nah, kalau kita zoom in sedikit nih ke dinding ya, dia ini kamprot ya, dan hasilnya ketusannya kamprotnya bagus banget, high quality. Jadi kalau kita lihat di atas, dia itu ada list, ada garis-garis tali air itu membedakan antara satu material dengan material lainnya. Jadi dari material si kamprot itu list terus ke yang bagus. Nah kalau untuk ininya untuk lantainya sendiri dia memang tipe granit batu, motif batu alam yang agak kasar ya. Jadi memang di sini fungsinya tuh memang untuk outdoor gitu, lebih tahan. Nah di sini juga dia naruh area laundry room. Aku suka banget kalau area laundry room desain seperti ini ya, bagus ya. Jadi functional, ini bisa naruh trika atau moltos dan lain-lainnya. Terus di sini bisa naruh maybe baju-baju yang mau dilipat. Gitu. Jadi benar-benar tidak hanya naruh mesin cuci doang, gitu, tapi dijadikan sebagai ruangan. Nah kalau teman-teman lihat di situ tuh, itu ada jendela woven leaf gitu ya. Dia fungsinya adalah memasukkan sirkulasi udara ke dalam kamar mandi. Untuk di sini dia ada area servis ART dan gudang, ada kamar mandi juga. Jadi di area belakang ini cukup fungsional sebagai area servis. Oke, ada satu ruangan lagi yang menurut aku cukup penting ya untuk di area lantai 1. Itu adalah powder room. Gitu. Jadi fungsinya powder room itu memang nggak perlu ada kamar mandi, tapi nggak perlu ada shower dan lain-lain. Hanya cukup untuk closet sama wastafel. Jadi seperti ruangan ini, dia tidak terlalu besar, tapi fungsional ya, cukup banget untuk naruh closet, wastafel. Terus kalau kita lihat dari desainnya sendiri, memang dia konsepnya masih pakai HT ini HT, terus warnanya memang abu-abu gitu, terus dikasih sedikit aksen-aksen kayu ya. Tenang, ini karena ini HPL-nya tahan air sih, jadi nggak akan ngelotok atau rusak gitu, walaupun airnya basah. Kalau tadi di lantai 1 kita lihat semuanya ruang servis, ruang semi public, kita ke atas adalah semua ruang private ya, dimana user ada kamar mandi, ada kamar utama, kamar anak, dan ruang yang memang hanya untuk pemilik rumah. Kalau kita lihat ini ada cahaya yang bagus sekali itu dari skylight. Dia sekarang itu sudah kaca tempered ya. Nah ini jadi dia nggak akan bocor, lebih tahan elemen-elemen outdoor lainnya. Jadi 100% safe, nggak akan tiba-tiba crack terus jatuh. Nah ini something yang aku notice ya, di handle tangganya ini memang dia menggunakan baja holo gitu ya. Cuman di sini ini ya kayunya guys, ini tuh bukan plywood, dia kayu solid beneran. Oke, kita sekarang sudah berada di area lantai 2-nya. Nah, kalau kita lihat ruangan yang pertama dilihat persis dari saat kita naik adalah multifunctional room. Jadi sebenarnya ini bebas ya, bisa jadi ruang apa aja. Cuman kalau kita lihat sini dia difungsikan sebagai home office atau study room. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat ke depannya dia itu ada balcony dan dia situ juga ada akses tangga monyet ke area service lantai atasnya lagi ya gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita buka dia itu juga bisa masukkan udara alami terus sama pencahayaan alami. Jadi memang sirkulasi ruangan dan cahaya di sini bagus sekali ya. Nah kalau misalnya
area ini mau difungsikan, let's say mau nambah satu kamar lagi, tinggal ditutup aja sih, tinggal di dinding gitu. Jadi memang sebenarnya ruangan di atas ini tuh banyak banget yang bisa jadi kalau kita lihat konsepnya sendiri, dia ini lebih permainan warna hitam dengan kayu ya, dengan kayu yang lebih muda, jadi memberikan kontras yang bagus banget. Oke, next, ini kita akan ke kamar anaknya. Nah, sebelum kita bahas mengenai interiornya sendiri, aku mau highlight satu point desain yang menurut aku menarik sekali dan baru pertama kali ketemu di rumah ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sana itu ada dry garden. Gitu. Jadi memang kalau tadi kita ingat ya, luas tanahnya kan 8,5 kali 10 ke belakang. Nah, dia itu sepertinya tidak memanfaatkan semua 8,5 plek dijadikan bangunan, tapi disisakan area sedikit untuk memasukkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Jadi dry garden ini fungsinya adalah biar kamar anaknya walaupun dia tidak dapat view ya, tidak dapat view keluar, tapi dia tetap dapat pencahayaan dan sirkulasi udara alami. Ini penting banget sih. Banyak kadang-kadang orang tuh atau developer tuh nggak kepikiran ke sana, tapi ini detail sangat bagus. Nah, teman-teman juga lihat untuk di area ruangan ini ceilingnya cukup tinggi ya. Ini kayaknya hampir 4 meteran, jadi dia maksimalkan sirkulasi udara yang masuk dari bukaan jendelanya. Jadi bagus banget untuk air quality-nya di sini. Kalau kita lihat desain kamarnya sebenarnya lucu sih dia. Jadi ini ada aksen-aksen hijaunya, terus ada yang lately lagi tren, ada rotan ya, lemari-lemari rotan. Ini kayaknya banyak banget yang sekarang pakai seperti ini. Terus dia juga di sini headboardnya itu ada indirect lighting ya. Di sana di atas itu juga ada indirect lighting. Jadi ini memberikan aksen kamar yang lebih intimate gitu, pencahayaannya gitu. Oke, next ini ada connecting bathroom. Jadi ini kamar mandinya itu difungsikan untuk si 2 kamar anak ini, 2 user. Nah, di kamarnya mandi ini adalah untuk maintenance si dry garden tadi di samping gitu ya. Nah, ini kalau dibuka, ini sebenarnya ya kalau mandi nggak perlu dibuka, cuman baik lagi kamar mandi itu nggak boleh lembab ya. Makanya di sini ya cahayanya masuk dan juga sudah ada exhaustnya. Nah, kalau misalnya teman-teman kepikiran, aduh ntar gimana kalau misalnya ada yang ngintip gitu. Ini sebenarnya bisa diakalin pakai stiker, mirror stiker, atau kita ganti kaca-kaca es. Jadi nggak masalah. Kalau konsep kamarnya mandinya sendiri ini dia masih pakai HT. Nah, cuman di dinding, HT yang di dinding sama yang di lantai itu beda jenis. Kalau yang di lantai ini lebih kasar. Jadi biar nggak licin ya. Nah, kalau kita lihat di area wastafel sendiri, dia ini dimanfaatkan, ini ada top table solid surface lagi dengan motif terrazzo. Terus di sini juga dimanfaatkan ada ambalan-ambalan ya. Jadi dia bisa naruh anduk atau berbagai utilities lainnya yang dibutuhkan user. Nah, ini kamar kedua, kamar anaknya juga seperti tadi dapat dry garden. Nah, kalau yang ini konsepnya mungkin kurang lebih dia tidak ada headboard yang tadi ya. Cuman tetap dia ada indirect lighting dari si furniture-nya. Next, kita ke area kamar masternya. Nah, kamar masternya sendiri ini cukup luas ya. Nah, kalau kita lihat dia di belakang ini ada headboard lagi nih. Kain materialnya kurang lebih ini sama konsepnya dengan kamar anak. Nah, ini juga ceilingnya tinggi juga ya, dia di 4 meter. Nah, bukan jendelanya sendiri itu ada di sini guys gitu. Jadi ini dibuka, dia akan masukkan udara alami masuk gitu ya. Nah, ini pun ditutup gorden aja, pencahayaannya masih bagus banget. Jadi ini bener-bener carefully design, gak ngasal naruh jendela aja. Nah, kita kalau ke sana itu ada sedikit permainan naruh indirect lighting ya di ceilingnya juga. Kalau kita lihat di sini ada wardrobe-nya, cukup banget lah untuk naruh pakaian si usernya atau tas dan lain-lain. Nah, di dalam wardrobe ini sendiri sudah ada lampunya. Nah, yang kedua ini ada kamar mandi dalam ya, kamar mandi dalam untuk si masternya. Sebenarnya konsepnya sama banget sama kamar mandi anak yang tadi, dia tetap pakai HT warna HT abu-abu gitu ya. Terus untuk dindingnya dan lantainya itu menggunakan motif yang berbeda. Ini yang lebih matte, terus yang bawah agak lebih textured, jadi kasar, nggak sama sekali nggak licin, jadi nggak bayar sama sekali. Nah, ini sudah ada shower, closet, di sini juga sudah ada kaca yang cukup besar, dan ini dia ada wastafel, solid surface juga atasnya, di bawahnya kabinet. Nah, ini ada kabinet juga untuk naruh berbagai keperluan kamar mandi ya. Ini pakai plywood HPL, jadi sama sekali dia tahan air gitu, lebih tahan air karena jamur juga. Jadi tenang aja nggak akan kenapa-napa. Nah,
Sini juga sudah ada jendelanya. Nah ini kacanya memang kacanya yang frosted ya kayaknya ya sepertinya. Jadi memang dia itu cukup masukkan cahaya tapi orang nggak bisa ke dalam. Jadi sama saya nggak ada yang aman banget. Oke guys, episode Iner Indonesia Edisi nge-review kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, follow, and subscribe to our channel. Bye bye, see you next time.